Demikianlah, maka Lembu Ampal pun kemudian mengajak kedua anak-anak muda itu meninggalkan hutan. Sejenak kemudian mereka berlompatan ke atas punggung kuda yang mereka pinjam itu dan berpacu meninggalkan lawan-lawannya yang sebenarnya akan dapat mereka kuasai. Namun ketiga orang yang sedang menyelubungi diri masing-masing dengan penyamaran itu menganggap hal itu tidak menguntungkannya. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang agaknya dengan mati-matian memusuhi orang-orang berilmu hitam. Bahkan mereka tidak segan-segan meminjam nama Maesa Bungalan dan Linggodadi, pembunuh orang berilmu hitam. Karena itu, ketiga orang itu merupakan teka-teki yang sulit bagi Ronggowuni, Maesa Cempaka, dan Lembu Ampal. Namun demikian, mereka masih tetap menganggap bahwa orang-orang itu pada suatu saat akan dapat membantu mereka melawan orang-orang berilmu hitam. Karena mereka sama sekali tidak mengerti latar belakang dari tindakan ketiga orang itu. Kita akan menghubungi Maesa Bungalan, berkata Ronggowuni. Mereka masih dalam perjalanan, jawab Lembu Ampal. Kami mengharap mereka akan segera kembali. Jika Maesa Bungalan mengetahui apa yang telah terjadi, maka ia tentu akan merasa tersinggung karenanya. Tiba-tiba saja Lembu Ampal berdesis. Apakah justru mereka itulah orang-orang berilmu hitam? Tapi Ronggowuni menggelengkan kepalanya. Aku yakin mereka bukan berilmu hitam itu. Lembu Ampal mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, Maesa Bungalan akan dapat banyak memberikan pendapatnya tentang orang-orang itu. Mudah-mudahan orang-orang itu tidak benar-benar mengganggu Mpu Songgondaru yang sedang menunggui harimau-harimau itu. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun kemudian berpacu terus langsung menuju ke istana Singosari. Karena mereka sama sekali tidak mempergunakan tanda-tanda kebesaran, maka tidak seorang pun yang mengetahui bahwa mereka bertiga adalah orang-orang terpenting dalam pemerintahan yang baru berkembang di Singosari itu. Bahkan para penjaga gerbang di sana pun tidak dapat mengenali mereka. Karena itu, maka para prajurit itu pun segera menghentikan mereka dan dengan curiga bertanya, siapakah mereka bertiga itu? Lembu Ampalah yang melompat turun dari kudanya dan berkata, apakah kalian benar-benar tidak mengenal kami? Para prajurit itu menggeleng. Kau harus mengenal aku, meskipun yang dua orang anak muda itu belum, berkata Lembu Ampal. Prajurit itu termangu-mangu, namun kemudian salah seorang dari mereka tiba-tiba saja mendesak maju sambil berdesis. Senopati Lembu Ampal. Lembu Ampal tersenyum, kau mengenal aku? Prajurit itu mengangguk-angguk dalam. Namun dalam pada itu seorang perwira yang masih muda dengan tergesa-gesa datang pula menemui mereka dengan cemas. Tiba-tiba saja ia mengangguk dalam-dalam pada kedua orang yang masih berada di punggung kudanya. Katanya, ampun tuanku, apakah ada sesuatu yang terjadi di luar rencana? Bukankah belum saatnya hamba menyusul ke hutan perburuan seperti yang tuanku titahkan? Ronggowuni memandang perwira muda itu sambil tersenyum. Jawabnya sambil menggeleng, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi tuanku telah datang jauh lebih cepat dari waktu yang tuanku tentukan. Ronggowuni tersenyum, katanya, baiklah, aku akan segera memberitahukan kepadamu. Aku akan masuk dahulu. Para prajurit yang berada di regol mulai mandang Ronggowuni dan Maesa Cempaka dengan seksama. Barulah kemudian mereka sadar bahwa mereka memang berhadapan dengan Maharaja dan Ratu Angabaya dari Singosari. Dengan serta-merta, para prajurit itu pun segera mengangguk hormat. Hati yang gelisah, seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan meskipun sama sekali tidak mereka sengaja. Tidak apa-apa, berkata Ronggowuni seolah-olah melihat perasaan para prajurit itu. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun juga.
Ronggowuni, Maesa Cempaka, dan Lembu Ampal pun segera masuki gerbang istana, diiringi oleh perwira muda itu. Ronggowuni, Maesa Cempaka, dan Lembu Ampal pun segera menghilang di dalam bangsal, agar tidak terlalu banyak prajurit dan hamba istana yang melihat dengan keheran-heranan bahwa Ronggowuni, Maesa Cempaka, dan Lembu Ampal tidak mengenakan pakaian yang sepantasnya. Bahkan mereka lebih mirip dengan seorang pemburu di hutan-hutan. Baru kemudian Ronggowuni memanggil perwira muda itu untuk menghadap dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Perwira muda itu mengangguk-angguk, katanya, "Jadi hamba harus mengambil harimau itu, tuanku. Ya, bawalah sebuah pedati. Dengan demikian kau tidak akan mengalami kesulitan di perjalanan. Karena harimau itu agaknya cukup buas. Sedangkan aku ingin harimau itu tetap hidup dan dipelihara di halaman ini. Mungkin kelak kita akan mendapatkan jenis binatang yang lain yang akan dapat mengisi halaman istana ini pula. Hamba, tuanku, hamba akan mempersiapkannya. Segeralah berangkat agar orang-orang yang menunggui binatang itu tidak terlalu lama dan menjadi jemu. Paman Lembu Ampal akan menyertai kalian agar Empu Songgondaru tidak ragu-ragu untuk memberikan harimau itu kepada kalian." "Hamba, tuanku, baiklah, hamba mempersiapkan diri bersama para prajurit. Hamba akan mengumpulkan mereka dan pada saatnya hamba akan menghadap lagi untuk mohon diri. Kau dapat langsung berhubungan dengan Paman Lembu Ampal yang seterusnya akan memimpin kalian panjang perjalanan ke hutan itu. Dan Paman Lembu Ampal sudah mengetahui apakah yang harus dilakukannya." Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia harus bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik jika orang-orang yang mencegatnya itu masih menendam. Karena itu, maka Lembu Ampal pun berpesan pada perwira yang akan bawa sekelompok prajurit mengambil harimau di hutan itu, agar yang dibawanya itu adalah prajurit-prajurit pilihan. Perwira itu mengerutkan keningnya dan Lembu Ampal berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya sekedar sikap berhati-hati." Demikianlah maka sekelompok kecil prajurit Singosari segera mempersiapkan diri, membawa sebuah pedati ke hutan perburuan. Namun di perjalanan itu, Lembu Ampal berkata berterus terang kepada perwira muda bahwa di saat Ronggowuni dan Maesa Cempaka kembali ke Singosari, mereka telah bertemu dengan orang-orang yang menyebut dirinya bernama Maesa Bungalan dan Linggodadi yang bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. "Tetapi apakah mereka benar-benar Maesa Bungalan dan Linggodadi?" bertanya perwira muda itu. "Tentu bukan Maesa Bungalan," jawab Lembu Ampal. "Tapi aku tidak tahu pasti apakah yang seorang memang Linggodadi." Perwira itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika kita harus bertemu dan terjadi salah paham pula, mungkin aku dan para prajurit mengambil sikap lain dari sikap tuanku Ronggowuni dan tuanku Maesa Cempaka. Mungkin juga akan berbeda dengan sikap Senopati Lembu Ampal. Apakah yang akan kau lakukan? Kami agaknya lebih senang menangkap mereka atau jika gagal membunuh mereka. Karena bagiku mereka sudah jelas mempunyai niat buruk. Jika tidak, mereka tidak akan mempergunakan nama yang bukan namanya atau justru nama yang lain sama sekali. Mungkin, tapi mungkin juga karena mereka benar menyangka bahwa kami adalah orang-orang berilmu hitam, sehingga mereka merasa perlu untuk menakut-nakuti kami." Perwira itu mengangguk-angguk, tapi ia pun berkata, "Memang mungkin, tetapi jika mereka mengganggu kami, apa boleh buat? Aku kira seandainya kita bertemu mereka akan mempunyai sikap yang lain. Melihat prajurit-prajurit Singosari yang lengkap dengan tanda-tanda keprajuritannya." Perwira itu menyaut, "Mudah-mudahan." Lembu Ampal tidak berbicara lagi tentang orang-orang yang mengaku bernama Maesa Bungalan itu. Namun demikian ia masih tetap berhati-hati, apalagi jika ketiga orang itu
ternyata mempunyai kawan-kawan yang lain yang dapat dikumpulkannya dengan cepat. Dalam pada itu, pedati yang ditarik dengan 2 ekor lembu itu berjalan lamban sekali. Tetapi para prajurit itu tidak dapat memaksa lembu-lembu mereka berlari secepat derap kaki kuda. Dalam pada itu, Linggodapati dan Linggodadi dan seorang pengiringnya pun menjadi bimbang peninggal Ronggowuni. Maisa Cempaka dan Lembu Ampa, dengan ragu-ragu mereka pun kemudian mengurungkan niatnya untuk mencari seekor harimau atau binatang buruan yang lain. Namun demikian, mereka masih berada di hutan itu untuk beberapa lama sambil membicarakan ketiga orang yang mereka anggap aneh itu. Agaknya mereka benar-benar bukan orang berilmu hitam, berkata Linggopati. Linggodadi mengerutkan keningnya. Kau pernah bertemu dengan beberapa orang di antara mereka, berkata Linggopati. Lebih banyak dari yang pernah aku temui. Dengan demikian kau dapat mempunyai gambaran yang lebih banyak tentang sikap dan ciri-ciri mereka. Aku juga menjadi ragu-ragu, berkata Linggodadi. Dalam pada itu pengiringnya memotong, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang jahat. Itu aku pasti. Jika aku dapat berkata terus terang, maka sebenarnya lah mereka mempunyai cukup kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan bencana bagi kami. Tidak, teriak Linggodadi. Itu adalah kekhawatiran orang-orang tua yang sama sekali tidak beralasan. Namun Linggopati menyaut, aku tidak membantah, agaknya mereka memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Tidak-tidaknya mereka tidak akan dapat kami kalahkan jika mereka tidak lengah atau melakukan kesalahan. Linggodadi menarik napas dalam-dalam, tapi akhirnya ia pun berkata, aku mengakui bahwa mereka memiliki ilmu yang tinggi, tapi aku masih menganggap bahwa ilmu mereka belum berada di atas ilmu kita. Pengiringnya memandang Linggodadi sejenak, namun ia tidak membantah, karena ia mengerti bahwa sebenarnya lah di dalam hati Linggodadi pun telah terbersit pengakuan bahwa ketiga orang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Untuk beberapa saat lamanya mereka tetap berada di hutan itu, meskipun nafsu Linggodadi untuk mendapatkan seekor binatang buruan telah lenyap. Namun hatinya yang bergejolak membuatnya seolah-olah matung di tempatnya. Sekali-kali Linggodadi membayangkan orang yang lain yang tidak ikut bersama ketiga orang itu meninggalkan hutan. Memang timbul keinginan untuk melihat mereka, tapi keinginan itu pun segera disingkirkannya jauh-jauh. Ia tidak mau mengalami keadaan yang sama, apalagi baginya. Nampaknya orang yang memakai pakaian pemburu dari kulit harimau itu lebih meyakinkan dari anak-anak muda yang baru saja meninggalkan hutan itu. Apakah kita tidak akan pergi dari hutan ini? Bertanya Linggopati kemudian. Linggodadi menarik napas dalam-dalam. Kesan tentang perkelahiannya dengan anak-anak muda itu benar-benar telah mencekam hatinya. Betapapun juga ia berusaha menutupi kekecewaan dan kekurangannya di hadapan pengiringnya. Namun seperti juga Linggopati, ia tidak dapat ingkar kepada diri sendiri bahwa sebenarnya lah anak-anak muda itu memiliki ilmu yang tidak akan dapat dikalahkannya. Namun darahnya yang panas oleh umurnya yang masih muda membuatnya untuk berusaha menutupi kekurangan itu sejauh dapat dilakukan. Namun ternyata bahwa kakaknya Linggopati telah berterus terang bahwa ilmu anak-anak muda itu telah melampaui ilmu mereka. Jadi apakah yang akan kita lakukan sekarang, Kakang? Bertanya Linggodadi. Apakah kita akan kembali untuk beberapa lamanya sebelum kita mulai lagi dengan perburuan kita atas orang-orang berilmu hitam seperti yang kita rencanakan? Linggopati menarik napas dalam-dalam, katanya. Ya, kita akan kembali untuk menenangkan hati dan membuat rencana yang lebih bening. Jika kita tenggelam dalam perburuan ini, kita akan terpisah dari orang-orang yang selama ini merupakan dasar kekuatan kita. Tapi dengan demikian, orang-orang berilmu hitam akan menjadi leluasa untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan
perampokan-perampokan. Mereka agaknya tidak saja menangkap orang-orang yang mereka kehendaki, yang menurut pendengaran kita, sejak ilmu itu berkembang di masa lampau dipergunakan untuk korban bagi kelanggengan ilmu mereka. Namun mereka juga telah merampok harta benda untuk bekal perkembangan ilmu mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Ya, jawab kakaknya. Mudah-mudahan sementara kita menyusun rencana yang lebih baik, Maesa Bungalan benar-benar telah melakukan tugasnya membunuh orang-orang berilmu hitam, sehingga mereka tidak lagi berkeliaran. Kami berkepentingan dengan lenyapnya orang-orang berilmu hitam, agar Singosari menjadi tenang. Dalam ketenangan itu, kita akan mengembangkan diri di luar kecurigaan Singosari. Bagaimana jika Maesa Bungalan tidak berbuat apapun, sehingga orang-orang berilmu hitam itu justru semakin berkembang di seluruh Singosari? Kecuali dengan demikian mereka akan merupakan sentuhan-sentuhan yang membuat Singosari semakin kuat. Maka mereka pun merupakan bencana bagi kami di hari kemudian. Tentu kita tidak akan melepaskannya sama sekali. Kita hanya akan beristirahat untuk waktu yang pendek sambil menyusun diri. Tapi jika keadaan memburuk bagi kita, maka kita akan segera bertindak cepat. Ninggodadi mengangguk-angguk, memang untuk berbuat sesuatu tanpa melihat perkembangan keadaan secara menyeluruh, agaknya tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Demikianlah setelah mereka berbincang cukup lama, dan sekaligus beristirahat setelah mereka meras tenaga bertempur melawan 3 orang yang tidak mereka kenal, maka mereka pun segera berkemas. Kita akan melalui kota raja, berkata Linggopati, sekaligus melihat apakah ada perkembangan yang menarik perhatian. Mungkin di kota raja kita mendengar apa saja yang pernah dilakukan oleh Maesa Bungalan yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian kita akan dapat menyesuaikan diri. Ninggodadi pun ternyata sependapat pula, sehingga ketiganya kemudian menempuh perjalanan langsung menuju ke kota raja yang tidak terlampau jauh. Tidak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang jalan karena angan-angan masing-masing yang berkembang jauh melampaui kemungkinan yang dapat dilakukan oleh wadak mereka. Kadang-kadang angan-angan itu dapat memberikan beberapa kepuasan tertentu, namun dalam kesadaran yang kemudian membangun mereka, terasa betapa kekecewaan telah menerkam mereka. Dalam perjalanan itu mereka kemudian mereka melihat dari kejauhan iring-iringan prajurit Singosari dalam jumlah yang kecil dengan sebuah pedati di antara mereka. Apakah ada seorang putri yang ingin bercengkerama dengan sebuah pedati? Tiba-tiba saja Linggopati berdesis. Ninggodadi mengurutkan kelingnya, katanya, nampaknya sekelompok prajurit yang mempunyai tugas yang khusus. Tapi mengapa mereka melalui jalan ini? Jalan yang menuju ke hutan yang jarang sekali dijamah orang. Mereka tentu akan bertemu dengan orang-orang yang dalam hutan itu. Mereka tentu akan bertemu dengan orang-orang yang dalam ciri-ciri ucapannya sebagai orang berilmu hitam itu, desis Ninggodadi kemudian. Yang lain menjadi termangu-mangu, namun kemudian Linggopati berkata, siapapun mereka, tetapi kami telah meyakinkan diri bahwa mereka bukan orang-orang berilmu hitam. Setelah kita bertempur, maka kita sama sekali tidak melihat ciri-ciri dari ilmu hitam itu pada mereka.